Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruhumaini Alvin Al-Karom, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan Magister Pendidikan Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang problematika sarana dan prasarana pendidikan di sekolah terpencil untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah problematika dan inovasi pendidikan dasar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Iksana L. Ulfo MPD. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang problematika sarana dan prasarana pendidikan di sekolah terpencil, marilah kita simak video berikut ini. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang belajar harus dirasakan siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri Karya Sakti di Kampung Pasir Gede, Desa Salam Nunggal, Kecamatan Cibeber, Cianjur, Jawa Barat. Setiap hari, siswa kelas 5 harus belajar dengan duduk di lantai tanpa bangku dan meja. Sarana belajar di sekolah ini banyak yang rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Terkadang, anak-anak menggunakan lutut mereka sebagai alas saat menulis. Jika pegal, sesekali mereka diperbolehkan berbaring. Meski tanpa bangku dan meja, ruang belajar ini ternyata juga digunakan oleh rombongan belajar lain. Lantai yang dingin pun harus dirasakan para siswa demi mendapat ilmu dari guru mereka. Suasana belajar yang tidak mendukung ini harus dihadapi anak-anak sejak tahun ajaran baru Juli lalu. Meski sesekali mengeluh, anak-anak dan para guru berusaha memelihara semangat mereka. Pemandangan yang tak kalah mirisnya juga terlihat pada sisi lain bangunan sekolah. Atap sekolah mulai keropos dan hampir ambruk. Dinding di beberapa bagian retak termakan usia. Sejumlah kaca yang pecah pun belum diganti. Sekolah butuh perbaikan karena sewaktu-waktu bisa membahayakan warga sekolah. Selanjutnya, sebelum saya membahas tentang problematika sarana dan prasarana pendidikan di sekolah terpencil, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari sekolah. Sekolah adalah suatu lembaga pendidikan yang bersifat formal, non-formal, dan informal yang merupakan suatu wadah dari sekumpulan manusia dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sarana dan prasarana yang baik untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana juga sangat diperlukan untuk menunjang pembelajaran agar tujuan dari pendidikan itu sendiri dapat tercapai dengan baik. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dan utama untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Untuk itu, dilakukan peningkatan dalam pendayagunaan dan pengelolaannya, agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Bab 12 Pasal 45 Ayat 1. Di situ dijelaskan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan, intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Masalah umum di Indonesia saat ini adalah banyaknya sekolah yang jauh dari jangkauan dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan masih banyak yang memprihatinkan, terutama nih di sekolah-sekolah terpencil. Banyak fasilitas yang masih minim dari segi jumlah dan kualitasnya.
Fasilitas yang tidak memadai seperti ruang kelas yang bocor, kursi, meja, rak buku, dan sejenisnya yang rusak dan bahkan sudah tidak layak pakai. Dalam hal ini, fasilitas kegiatan belajar tersebut dapat mengganggu proses belajar siswa dan jauh dari tidak layaknya pembelajaran. Di daerah terpencil, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dapat menghambat pembangunan pendidikan. Alhasil, banyak peserta didik yang merasakan dampak dan kerugian dari hal tersebut, serta kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap masa depan mereka. Bahkan, siswa yang tinggal di daerah terpencil sangat antusias dalam belajar, meski fasilitasnya tidak memadai. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sekolah di daerah terpencil kurang mendapat perhatian. Karena keterbatasan sarana dan prasarana, fasilitas yang dijanjikan pemerintah tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal dan bakat para siswa tersebut tidak dapat dikembangkan. Kemudian jika masalah ini tidak diatasi, tenaga pengajar dan juga peserta didik akan berkurang karena dianggap tidak mencukupi. Memang faktanya bahwa di daerah terpencil yang jauh dari jangkauan masih kurang memadai dalam hal sarana dan prasarana, termasuk juga sumber daya manusianya, sehingga berdampak pada pendidikan itu sendiri. Dalam menangani kasus tersebut, pemerintah juga harus meningkatkan anggaran dana pendidikan untuk dapat menanggung biaya pendidikan bagi warga negara yang kurang mampu di sekolah-sekolah terpencil yang kurang memadai. Pemerintah harus memperhatikan sarana dan prasarana yang ada di daerah masing-masing, apakah ada kekurangan atau kerusakannya. Kemudian, pemerintah juga harus memperluas dan memeratakan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dalam hal ini, sekolah dapat meminta dana kepada pemerintah sesuai dengan keadaan, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah. Sekolah juga harus pandai-pandai dalam mengelola dana tersebut. Lembaga pendidikan di setiap daerah juga harus mendata sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya untuk mengetahui sarana dan prasarana yang kurang dan perlu ditambah atau diperbaiki lagi. Bagaimana strategi Kemendikbud mengatasi mutu pendidikan di daerah terpencil? Yang pertama adalah Kemendikbudristek Pak Nadiem Makarim menjelaskan solusi dan upaya dalam mengatasi kualitas pendidikan di sekolah 3T, yaitu terdepan, terpencil, dan tertinggal. Salah satunya adalah memberikan dana BOS untuk sekolah di daerah yang tertinggal dan memprioritaskan distribusi TIK ke daerah-daerah tersebut. Nah, Pak Nadiem juga menyebut untuk kedepannya Kemendikbud akan mengubah sistem karir guru, sehingga nantinya guru-guru yang mengajar di daerah pelosok akan mendapat bonus dari sisi karir. Kemudian, apa saja cara yang harus kita lakukan demi berlangsungnya pendidikan walaupun memiliki kekurangan dalam sarana dan prasarana pendidikan? Nah, berikut ini ada 3 cara dalam mengatasi hal tersebut. Yang pertama, yaitu kita sebagai penggerak pendidikan harus mempunyai niat dalam memenuhi sebuah sarana prasarana demi pendidikan generasi selanjutnya. Maka dari itu, kita juga harus mau berkorban demi kepentingan pendidikan yang akan kita miliki. Yang kedua adalah membuat surat permohonan terkait pemenuhan sarana prasarana pendidikan kepada pemerintah agar kita dapat diberikan sarana dan prasarana yang layak dan lebih terjamin ke depannya dengan adanya bantuan dari pemerintah. Dan yang ketiga yaitu guru harus mencari alternatif lain untuk melakukan pembelajaran dengan mengubah metode belajar dengan berada di luar kelas.
Terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Ihsanah Elhuluko MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar atas ilmu yang diberikan di semester 1 ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan para pemirsa sekalian. Yang terakhir akan saya tampilkan beberapa dokumentasi foto dan video saat saya dan teman-teman SM3T Kepulauan Aru, Maluku mengajar dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju bersama mencerdaskan Indonesia. Semuanya. Oke, terima kasih Indasari. Kita akan segera meninggalkan Gorar. Semuanya sehat? Alhamdulillah. SM3T? Ngantuk.